Yang Maha Esa, acara pertemuan Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah Jumat 26 Mei 2023 bertempat di lantai 3 Gedung Kantor Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah dilaksanakan kegiatan acara pertemuan Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Maluku terhadap APBD dan APBN Provinsi Maluku tahun anggaran 2022. Dan yang terhormat Pak Kapolres Masyarakat. Acara ini dihadiri oleh penjabat Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Kapolres Kabupaten Maluku Tengah, dan Dim 1502 Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, BPMPD Kabupaten Maluku Tengah, Disduk Capil Kabupaten Maluku Tengah, KPU Kabupaten Maluku Tengah, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tengah, serta pers dan tamu undangan lainnya. Sebenarnya saya katakan bahwa beliau dari Tengah, tapi hatinya di Maluku Tengah. Kita semua sepakat. Dalam pertemuan kali ini, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi menyampaikan ada beberapa usulan pemekaran daerah dari dusun menjadi desa dan dari desa menjadi kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah dan beberapa pembahasan terkait dengan perihal pertemuan dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Bukan untuk daerah, ya, pemekaran daerah baik itu dusun menjadi desa. Begitu juga adalah desa menjadi kecamatan. Contoh yang hal penting adalah contoh di Banda Besar, Pak pejabat Banda Besar yang mereka minta ya, sudah pernah ada usulan pada waktu itu dan kamu bisa cek perkembangan terkait dengan itu. Begitu juga ada beberapa usul juga yang kebetulan mereka sampaikan ke kami di komisi ini yang pemekaran dusun menjadi desa. Salah satu contohnya adalah dusun di Kilo 9. Itu desa lagi Maluku di 9 desa, di desa induknya adalah Sepa. Yang informasi mereka sudah prosesnya sudah cukup lama dan kami setelah cross check dengan BPD Provinsi Maluku dan mereka sudah kembalikan berkasnya ke bagian biro dan pemerintahan. Bagian pemerintahan salah di sini untuk cek langkah-langkah selanjutnya terkait dengan itu karena mereka sudah 10 tahun karena mereka datang sampaikan di kami di provinsi ya kami harapkan ada kita namanya penyelenggara pemerintahan ini ya progres perkembangannya jadi atau tidaknya juga menjadi hal sangat penting. Begitu juga di dusun di Mariranda di bagian Seram Utara ya. Ya, Mariranda ya. Ya, ada usulan dari situ ada dusun. Yang mereka usulkan juga sama. Itu untuk terkait dengan persoalan pemekaran mereka sudah berapa kali mereka lakukan cross check dan kebetulan mereka menyampaikan itu kepada kami di Provinsi Maluku. Sehingga kami juga dengan kesempatan itu kami meng-cross check ada 2 itu ya. Satu di Mariranda adalah dusun 1 dari daerah gunung ya, tidak salah. Begitu juga di Kilo 9, dusun Simalemo tidak salah. Yang mereka mengangkarkan seperti itu. Itu juga karena itu dari sisi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang mereka sudah minta untuk itu karena itu juga bisa sejalan dengan rencana persetujuan bersama antara DPRD Provinsi dan pemerintah provinsi terkait dengan daerah otonom baru yang ada di sini ya mudah-mudahan itu menjadi syarat tapi itu hal penting sehingga ya berapa kecamatan termasuk di bagian Seram daerah Kobi ya tidak salah itu mereka usulkan juga terkait dengan kecamatan itu. Yang kedua dari sisi aspek penyelenggaraan pemerintahan kita sementara nanti dihadapkan dengan pilkada serentak di 2024. Oleh karena itu memang hari ini kita salah undang juga KPU dengan Bawaslu karena memang proses tahapan-tahapan untuk pilkada serentak itu di samping di luar pada pemilu itu pilkada serentak itu nanti berjalan juga di bulan November, tahapannya bulan November 2023 dan termasuk adalah sudah ada surat edaran ke semua kabupaten kota untuk proses penganggaran kita ini full 100% adalah APBD.
Dan di 2023 sesuai dengan surat edarannya, itu sudah penganggaran 40% itu sudah disetujui oleh pemerintah masing-masing kabupaten kota. Dalam pertemuan itu, penjabat Bupati Maluku Tengah juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kerjasama dengan TNI Polri terkait dengan kesejahteraan melalui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Ini saya laporkan juga kepada Pak Dandim karena kami ada kerjasama terkait dengan ini dengan TNI Polri juga terkait dengan untuk masalah peningkatan kesejahteraan melalui kita akan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Jadi 129.000 kami minta bahwa minimal setiap kakak itu punya 2 hektar Pak. Supaya kita tahu mengapa kita katakan 2 hektar. Karena kalau 2 hektar itu satu kakak mampu untuk melaksanakan mengelola 2 hektar itu dengan tanaman cengkih, pala maupun dan sebagainya. Kalau dia sampai lebih 2 hektar maka dia harus meminta tenaga kerja. Sehingga kami mempelajari, kita lihat latar belakang dari mengapa sampai kita lihat sesudah kita terlambat. Ya, kita lihat bahwa transmigrasi pada saat waktu dulu mereka mendapat lahan 2 hektar. Nah, padahal kita mempunyai hal-hal seperti ini. Sehingga kami upayakan minimal itu masyarakat setiap kakak mempunyai lahan 2 hektar. Dan kami laporkan juga mungkin kepada bapak-bapak dari yang ada dari provinsi maupun yang hadir. Kami sudah ada punya inovasi yang namanya OPD pendamping desa. Nah, OPD ini akan bersama-sama dengan masyarakat yang akan kita dampingi di desa. Kita sudah bagi semua. Ya, kita sudah bagi untuk seluruh desa yang ada 192 desa itu kita sudah bagi OPD kita. Semua dia terbagi dengan satu OPD dengan ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ini terkait dengan stunting dan kemiskinan ekstrim itu sudah berjalan. Teman-teman OPD kemarin saya lihat hampir semuanya sudah tinggal, bahkan sudah bekerja dan tinggal di desa masing-masing. Nah, ini saya minta kita bekerja untuk melaksanakan kemiskinan ini dalam mereka dengan terutama untuk tanaman. Karena kami kemarin pada satu waktu mau pulang, saya lihat itu Pak Menteri berulang kali beliau katakan bahwa kita harus jalan. Nah, kita jalan tahun ini dan harus betul-betul kita perhatikan untuk Maluku. Jadi saya minta ini dukungan dari para TNI Polri supaya kita bisa memberdayakan terutama untuk masyarakat kita yang ada di sana. Satu lagi, saya minta bantuan dan mungkin dukungan dari kita semua. Nanti ini kemudian Pak Menteri akan berikan 40.000 untuk tanaman kedelai untuk kita di Maluku Tengah. Nanti kalau kelebihannya kita untuk lahan yang nggak bisa maka akan kita sebarkan ke kabupaten maupun kota yang lain. Jadi saya minta untuk dukungan ini 40.000 dan sekarang tahun ini berjalan. Jadi saya minta dukungan dari teman-teman sekalian 40.000 hektar ini sangat besar. Dan ini semuanya dilaksanakan oleh kita dan dibantu oleh dari Kementerian Pertanian dan ada off-takernya. Hasilnya nanti jadi saya minta dari terutama untuk tadi ya untuk barangkali ini perlu nanti kita sama-sama kita bicarakan Kadis Pertanian supaya kita kita kolaborasi dengan provinsi maupun kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau saya lihat untuk 40.000 hektar ini untuk kita di Kabupaten Maluku Tengah barangkali ini kerjasama antara nanti Kementerian dan Pertanian dan jadi Pak Menteri Pertanian dan untuk Ketahanan dan Menteri Ketahanan. Jadi saya minta itu nanti kita akan bekerja sama dengan mungkin TNI Polri juga kita ke sana. Ini terkait dengan nanti saya minta dukungan dari DPRD provinsi maupun nanti kita juga bicara dengan DPRD Kabupaten. Akhirnya penjabat Bupati Maluku Tengah menyampaikan semoga tugas dan pengabdian pemerintah dapat menjadi peningkatan bagi daerah, terutama untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di negeri ini.